Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyu akhiruz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, faya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak, para shaimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Hadirin para shaimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan juga kepada diri khatib yang dhaif. Marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya menambah amal-amal ibadah yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk menjauhkan sejauh-jauhnya setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita termasuk orang-orang yang berhasil terutama di akhirat, yakni mampu meraih derajat orang-orang termulia di sisi Allah, yakni derajat orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, yang Maha Pengasih kepada seluruh ciptaannya, Maha Rahim kepada seluruh hambanya. Dan Allah masih melimpahkan kasih sayangnya, kemurahannya kepada orang-orang yang beriman dengan diciptakannya bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan ini kebaikan Allah kumpulkan, pahala Allah lipat gandakan, kesalahan dan dosa Allah ampuni, semuanya Allah hitung sebagai kebaikan. Tujuan Allah tidak lain adalah agar hamba-hambanya yang mau merespon dan menyambut kemurahan Allah ini bisa menjadi hamba yang muttaqin, yang kelak tidak lain akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan keridhaannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau berfikir sejenak, seandainya Allah tidak membuat Ramadan, maka kemungkinan kecil hamba yang bernama manusia dan jin akan sangat sedikit yang mampu meraih surganya. Karena waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita, kebanyakan kita gunakan untuk hal-hal yang jauh dari ibadah. Ibadah hanya sisa dari waktu kita.
Oleh karena itu, mana mungkin modal yang sangat kecil ini mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ciptakan Ramadan untuk mempermudah hambanya meraih kebaikan, meraih pahala, dan meraih kemuliaan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keridhaannya. Hadirin rahimakumullah. Tidak hanya itu, Allah turunkan bulan Ramadan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah firman ke dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an yang bisa menjadi petunjuk bagi semua manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman, dan mampu menjadi pembeda dan juga penjelas antara hal yang tidak baik dengan hal yang baik. Hadirin rahimakumullah. Di kalangan kita kaum muslimin dan orang-orang yang beriman tentunya telah sepakat bahwa kitab suci Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya pasti benarnya. Kisah-kisah masa lalu yang dimuatnya bisa dibuktikan. Penjelasannya tentang segala sesuatu yang sedang terjadi bisa kita saksikan. Dan keterangan-keterangan tentang peristiwa yang akan terjadi bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran juga merupakan sumber keberkahan bagi orang-orang yang mau menggunakan sebagai pedoman dan minimal membacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, tidak hanya itu, ternyata kitab Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab undang-undang yang memuat hukum-hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber yang melimpah kebaikan dan hikmahnya pada hati orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran adalah sarana yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau mengkaji Al-Quran dari awal sampai akhir, semua aspek kehidupan manusia ada di sana. Sampai sebelum lahir, kemudian lahir ke dunia, selama hidup di dunia tatanannya semua ada di sana. Orang mau berumah tangga, ada hukumnya di sana. Orang ingin berpolitik, ada tata caranya di sana. Orang mau bernegara, menjadi pemimpin, semuanya ada di sana. Sampai etika berperang pun Allah muat dalam Al-Quranul Karim. Sampai ketika manusia hendak meninggal, sampai wafatnya pun apa yang harus dia siapkan untuk menjelang kematiannya, Allah semuanya terang dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dan kemurahan kepada hamba-hambanya yang mau minimal membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan syukur apabila mau dan mampu untuk melaksanakan isi Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlullah." Barang siapa yang ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, maka muliakanlah ahli atau keluarga Allah. Para sahabat terheran-heran bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Halillahu azza wa jalla ahlun, apakah Allah yang maha luhur, maha tinggi, maha mulia, mempunyai ahli, mempunyai keluarga di dunia ini? Rasul menjawab, qala na'am, iya, ada dan punya wahai sahabat. Qila man hum ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang dimaksud dengan ahli Allah? Siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah itu? Rasul menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Yang dimaksud dengan keluarga Allah di dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran. Ala, dan ingatlah wahai sahabat, man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Barang siapa yang mau muliakan orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya dan memberikan balasan berupa surga. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Dan barang siapa yang meremehkan, bahkan merendahkan orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran di dunia ini, maka Allah akan mencampakkannya dan masukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Rasul masih melanjutkan sabdanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu min ahamilil Quran. Wahai Abu Hurairah, tidak ada yang lebih mulia di sisiku selain para nabi, kecuali orang-orang yang disebut dengan hamilul Quran. Ala wa inna hamilal Quran indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Dan ingatlah bahwa hamilul Quran di sisi Allah itu kemuliaannya adalah lebih mulia dibanding seluruh manusia kecuali para nabi. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan hamilul Quran adalah orang-orang yang waktunya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, waktunya dipenuhi dengan mengkaji Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Intinya kehidupannya diwarnai penuh dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda pada hambanya yang mau mengisi waktu dalam bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, orang-orang senantiasa baca Al-Quran dibandingkan dengan orang-orang yang waktunya tidak pernah dipakai untuk baca Al-Quran. Rasul bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya sangat baik. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak gemar baca Al-Quran adalah mithlut tamrati, seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha khulwun, tidak ada aroma wanginya tapi masih baik, rasanya manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang munafik tapi gemar baca Al-Quran, Rasul umpamakan mithlur raihanati, seperti buah raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, aromanya wangi tetapi rasanya sangat pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak gemar baca Al-Quran adalah mithlul handhalati, seperti buah handhalah, la rihalaha wa ta'muha murrun, tidak ada aromanya dan sekaligus rasanya pahit. Hadirin rahimakumullah, lewat mimbar Jumat kali ini khatib menghimbau kepada hadirin, bagi yang sudah mampu membaca Al-Quran, sisihkanlah waktu barang 5-10 menit setiap waktu, setiap hari untuk membaca Al-Quran.
bagi saudara kita atau kita semua yang belum mampu membaca Al-Quran, sisihkanlah waktu barang 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk belajar membaca Al-Quran. Karena itu merupakan salah satu simpanan kita di akhirat, dan tidak akan pernah merugi sedikit pun orang-orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quranul Karim dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki dari Allah yang Allah berikan kepadanya dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan dengan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini khatib juga mengingatkan kepada hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita persiapkan kader-kader Islam yang mumpuni dalam keimanan dan keilmuannya, dan kader yang mampu memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, agar kelak tidak mudah dibodohi, tidak dibelokkan oleh musuh-musuh Islam. Karena orang-orang yang ahli dalam Al-Quranul Karim kelak akan Allah berikan penghargaan yang tinggi di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu minimal membaca Al-Quran, apalagi mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan syukur bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang Allah berikan keistimewaan di dunia ini, berikan kesehatan, mudah urusan kita, murah rezeki kita, mudah hati kita membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak di akhirat, di hari kiamat, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul Quran. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, keterbatasan, kekhilafan adalah milik manusia, termasuk hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله